Sedulur semua, pernahkah panjenengan melihat sebuah peristiwa yang begitu aneh sehingga membuat bulu kuduk merinding? Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 yang menyita perhatian nasional, tiba-tiba muncul rekaman yang membuat banyak orang bertanya-tanya. 3 sosok pria misterius terlihat berdiri di atas gedung-gedung tinggi Jakarta. Mereka diam, tidak bergerak banyak, hanya menghadap ke arah kerumunan massa. Siapa mereka? Mengapa mereka muncul tepat menjelang bulan Suro 2026 saat demo mahasiswa itu? Kebetulan biasa atau sebuah isyarat yang mengingatkan manusia agar lebih waspada terhadap munculnya peristiwa besar yang menyangkut kita semua? Mari kita bahas dengan kepala dingin, hati terbuka, dan kebijaksanaan para leluhur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, demo 12 Juni yang menyita perhatian banyak orang. Tanggal 12 Juni 2026 menjadi salah satu hari yang ramai diperbincangkan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan berbagai aspirasi dan kritik terhadap kondisi bangsa. Jalan-jalan utama Jakarta dipenuhi massa, aparat keamanan berjaga di berbagai titik. Namun menariknya, beberapa jam setelah demonstrasi berlangsung, perhatian publik justru beralih ke sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat beberapa sosok berpakaian gelap berdiri di atas rooftop gedung tinggi di kawasan Bundaran HI. Mereka tidak terlihat membawa spanduk, tidak terlihat memberikan instruksi, tidak terlihat berinteraksi dengan siapapun. Mereka hanya berdiri memandangi situasi di bawah. Dalam hitungan jam, video itu menyebar ke berbagai platform. Sebagian netizen menganggapnya hal biasa, sebagian lagi mulai bertanya-tanya. Karena bagi masyarakat Jawa, waktu bukan sekedar hitungan kalender. Ada saat-saat tertentu yang dipercaya sebagai masa transisi energi kehidupan. Salah satunya adalah datangnya bulan Suro. Yang kedua, mengapa bulan Suro selalu menjadi perhatian? Dalam tradisi Jawa kuno, bulan Suro bukanlah bulan untuk menakut-nakuti manusia. Justru sebaliknya, bulan Suro adalah waktu untuk membersihkan diri, merenung, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Para leluhur sering mengingatkan, sopo sing eling lan waspodo bakal pinaringan pepadang. Barang siapa selalu ingat dan waspada akan diberi petunjuk. Karena itulah menjelang Suro, masyarakat Jawa dahulu melakukan tirakat, doa bersama, ziarah leluhur, hingga laku prihatin. Tujuannya bukan mencari kesaktian, tetapi agar hati tetap jernih ketika menghadapi perubahan besar. Dan menariknya, banyak orang percaya bahwa menjelang pergantian energi menuju bulan Suro sering muncul berbagai peristiwa yang tidak biasa, baik di alam, terjadi di masyarakat maupun di dunia politik. Yang ketiga, makna 3 sosok di atas gedung dan simbol dalam filsafat Jawa. Sedulur semua, perlu kita tegaskan terlebih dahulu, tidak ada bukti bahwa 3 pria di atas gedung tersebut memiliki kaitan dengan hal-hal mistis. Namun dalam sudut pandang spiritual Jawa, kemunculan sosok yang mengamati dari tempat tinggi sering dimaknai sebagai perlambang. Bukan perlambang gaib, melainkan perlambang kewaspadaan. Dalam ajaran Jawa kuno dikenal ungkapan deleng saka dhuwur supaya ora kesasar ing ngisor. Lihatlah dari tempat tinggi agar tidak tersesat di bawah. Begitu pula sebaliknya. Artinya manusia harus mampu melihat keadaan secara luas, tidak hanya terpancing emosi sesaat, tidak hanya mengikuti arus keramaian belaka,
tetapi memahami akar persoalan yang sebenarnya. Maka ketika publik ramai membahas 3 sosok misterius itu, mungkin ada pelajaran yang lebih penting, bahwa bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak orang yang mampu melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas, dan bukan orang yang sekedar bereaksi terhadap gejolak sesaat. Yang keempat, kejadian aneh menjelang Suro 2026. Jika diperhatikan, menjelang bulan Suro 2026 memang muncul berbagai fenomena yang membuat masyarakat banyak berdiskusi. Mulai dari meningkatnya suhu udara yang terasa lebih panas, perubahan cuaca yang sulit diprediksi, ketegangan geopolitik dunia yang belum mereda, kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, hingga meningkatnya suhu politik di berbagai daerah. Bagi sebagian orang, semua ini hanyalah rangkaian peristiwa biasa. Namun bagi para leluhur Jawa, keadaan seperti ini sering dijadikan pengingat bahwa manusia tidak boleh lengah, karena perubahan besar sering diawali oleh tanda-tanda kecil yang diabaikan banyak orang. Bukan berarti bencana besar pasti datang, bukan berarti musibah pasti terjadi, tapi manusia diajak untuk kembali hidup lebih bijaksana, lebih hemat, lebih rukun, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Yang kelima, pesan leluhur untuk kita semua, sedulur semua. Di tengah hiruk-pikuk berita dan media sosial, ada satu pesan leluhur yang sangat relevan untuk kita renungkan. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Jangan mudah heran, jangan mudah panik, dan jangan merasa paling benar. Inilah filosofi yang membuat masyarakat Jawa mampu bertahan melewati berbagai zaman. Ketika muncul kejadian aneh, mereka tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Mereka mengamati, merenungkan, lalu mengambil hikmah yang terbaik. Sikap inilah yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari masalah, melainkan bangsa yang mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin, dengan persatuan, dengan kebijaksanaan, dan dengan doa. Sebagaimana petuah Jawa kuno yang masih relevan hingga hari ini, sing sopo bisa menengake awake dhewe bakal menang ngadepi zamane. Barang siapa mampu mengendalikan dirinya sendiri, dialah yang mampu menghadapi zamannya. Salam Rahayu, dan semoga Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Engkang Akarya Jagat. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.